اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك نشكرك ولا نكفر ونخلق ونترك من يغفرك اللهم إياك نعبد وإياك نستعين ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك يا ربنا ونخشى عذابك يا ربنا ونسلم على عبدك ورسولك وصفوتك من خلقك وأمينك على وحيك محمد بن عبد الله الذي أرسلته رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين بشيرا ونذيرا وداعيا بإذنك وسراجا منيرا فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكسف الأمة وترك أمته على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وارض اللهم عن أصحابه الغرار الميامين الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Masyaallah muslimin rahmatullah. Tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat rahmat hidayah yang telah diberikan kepada kita semua. Mari kita syukuri nikmat yang besar ini terus senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan ketakwaan itulah sebaik-baik bekal yang bisa kita persembahkan nantinya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di saat harta dan anak-anak kita nanti tidak lagi bermanfaat di hadapan Allah. Fa inna taqwallah ya khairu wasilatin nataqaddamu biha ila khaliqina yaumal qiyamah. Yauma la yanfa'u malun wa la banun wal 'abdu yawma idzin lillah. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Satu ketika sahabat mulia Ibnu Umar menceritakan kepada kita, satu ketika baginda Rasulullah SAW sedang duduk bersama kami. Kata beliau, tiba-tiba datang seorang sahabat dari kalangan kaum Ansar datang kepada baginda Rasulullah SAW kemudian menyampaikan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian sahabat ini bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, mukmin yang bagaimana yang paling utama? Dijawab oleh Rasulullah SAW, ahsanuhum khuluqa, bahwasanya mukmin yang paling utama, yang paling baik budi pekertinya. Kemudian sahabat ini bertanya kembali, ya Rasulullah, ayyul mu'minina abyas? Ya Rasulullah, mukmin yang bagaimana yang paling cerdas? Kata Rasulullah SAW, aqruhum lil mauti dzikra. Mukmin yang cerdas itu adalah mereka yang senantiasa mengingat akan kematian. Wa aqrul isti'dadan lahu, dan yang paling banyak mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian. Ulaika humul abyas. Kata baginda Rasulullah SAW, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Masyaallah muslimin rahmatullah. Kematian di dalam kehidupan kita dunia ini adalah sebuah keniscayaan. Siapapun kita, apapun profesi kita, semuanya akan mati. Yang kaya mati, miskin pun mati. Yang muda mati, yang tua mati, yang sakit mati, yang sehat pun juga mati. Yang malas hanya tidur-tiduran di tempat tidur juga mati. Yang rajin bertempur di jalan Allah Subhanahu wa taala juga mati. Yang rajin mengumpulkan pundi-pundi amal kebajikan mati.
kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berikan itu ganjaran, akan penuhi ganjaran pada hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Barang siapa yang diselamatkan dari siksaan api neraka, masuk surga Allah Subhanahu wa taala, faqad faz. Sungguh dia telah mendapatkan kemenangan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Masyaallah muslimin rahmatullah, kita harus jadi pemenang di dalam kehidupan ini. Kita nggak boleh jadi pecundang, nggak boleh jadi orang yang kalah di dalam kehidupan ini. Kita harus menang, harus memiliki mental juara, mental pemenang. Masyaallah muslimin rahmatullah, kenapa? Kenapa kita harus menang di dalam kehidupan ini? Kenapa tidak Rasulullah SAW pernah menjelaskan kepada kita siksaan yang paling ringan di neraka, siksaan yang paling ringan di neraka itu ketika Allah Subhanahu wa taala meletakkan bara api di tubuh kita, mendidih otak kita, mendidih otak kita masyaallah muslimin. Oleh sebab itu kita harus kerja keras, begitulah keras keringat untuk menjadi pemenang, tidak menjadi pecundang di dalam kehidupan ini. Kita harus menang, diri kita harus menang, keluarga kita harus menang, anak-anak kita harus menang, istri kita harus menang. Gak boleh ada yang kalah di dalam kehidupan ini. Menang dalam pengertian selamat dari siksaan api neraka dan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, "Man khafa adlaya." Barang siapa yang takut, mereka itu akan bergegas lebih awal. Wa man adlaja balagal manzil. Orang kalau bergegas lebih awal akan lebih cepat sampai ke rumah. Ala inna si'atallahi ghadiyah. Ketahuilah bahwasanya dagangan Allah itu mahal. Ala inna si'atallahi jannah. Ketahuilah bahwasanya dagangan Allah itu surga. Masyaallah muslimin rahmatullah, surga gak bisa kita dapatkan dengan bahannya berangan-angan. Surga harus kita usahakan sedemikian rupa, rajin mengumpulkan pundi-pundi amal kebajikan. Kemenangan ini harus kita raih. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita ada 3 kemenangan. Ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari siksaan api neraka, fadzalika huwal fawzul mubin. Yang demikian itu adalah kemenangan yang nyata. Masyaallah muslimin rahmatullah. Selamat dari siksaan api neraka adalah kemenangan yang nyata. Ada kemenangan yang kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, fadzalika huwal fawzul kabir. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Kapan itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari siksaan api neraka, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga. Itu kemenangan yang besar masyaallah muslimin. 2 kemenangan ini harus kita raih. Harus kita usahakan. Banting tulang keras keringat, enggak mengapa. Enggak mengapa kita bercapek-capek di dunia ini asal kita selamat agar kita jadi pemenang nanti di akhirat nanti. 2 kemenangan ini harus kita raih. Masyaallah muslimin rahmatullah. Apakah ada kemenangan yang lain? Tidak. Dan itu tunggu harus kita raih. Harus kita gapai. Bercapek-capek tidak masalah. Bersusah-susah tidak masalah. Bekerja keras tidak masalah. Asal kita raih kemenangan ini. Yang ketiga itu adalah kemenangan. Fadzalika huwal fawzul adzim. Yang demikian itu kemenangan yang agung. Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala letakkan diri kita di surga yang tinggi, Firdaus al-A'la, al-Firdaus al-A'la, bersama para nabi. Ya itu yang kita harapkan. Fadzalika huwal fawzul adzim. Yang demikian itu adalah kemenangan yang agung. Masyaallah muslimin rahmatullah.
Kenapa kita harus memiliki mental juara, mental pemenang semacam ini? Karena hidup ini tidaklah gampang, masyarakat muslimin. Hidup ini susah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia dalam keadaan susah. Susah kita hidup di dunia ini. Masalah kita punya hidup di dunia ini. Oleh sebab itu kita harus memiliki mental juara, mental pemenang. Nggak boleh mental pecundang. Alasan yang kedua, kenapa kita harus memiliki mental juara, mental pemenang? Karena hidup ini singkat, masyarakat muslimin. Hidup kita di dunia ini nggak lebih daripada 60 tahun, 70 tahun. Begitu Rasulullah SAW katakan, Inna amal ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 tahun 70 tahun. Singkat kita hidup di dunia ini. Oleh sebab itu kita harus rajin mengumpulkan pundi-pundi amal kebajikan. Oleh sebab itu baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, kalau kita punya niat untuk melakukan kebaikan di pagi hari, nggak usah ditunda sampai sore hari. Begitu juga sebaliknya, kalau kita punya niat untuk melakukan kebaikan di sore hari, nggak usah ditunda sampai pagi hari. Belum tentu kita hidup, masyarakat muslimin. Hidup ini singkat, masyarakat muslimin. Alasan yang ketiga, kenapa kita harus memiliki mental juara, mental pemenang? Karena hidup ini memang berlomba. Hidup ini memang berlomba, masyarakat muslimin. Allah Subhanahu wa taala ciptakan kehidupan, ciptakan kematian untuk apa? Ayyuhum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik prestasinya? Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Berlomba kita. Fastabiqul khairat. Masyaallah muslimin rahmatullah. Itulah kehidupan. Allah Subhanahu wa taala ingin melihat siapa di antara kita yang paling baik prestasinya. Siapa di antara kita yang rajin mengumpulkan pundi-pundi amal kebajikan. Siapa di antara kita yang punya semangat gairah untuk mengumpulkan pundi-pundi amal kebajikan. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya? Hidup ini berlomba. Maka kita harus memiliki mental juara, mental pemenang. Nggak boleh kalah di dalam kehidupan ini. Masyaallah muslimin rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan semangat bagi kita semua. Untuk apa? Untuk senantiasa rajin mengumpulkan pundi-pundi amal kebajikan. Yang rajin, yang malas juga akan mengalami nikmatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil aliyyil kabir alladziil khabira al-fahim lahu li nafsihi bima kasabat wal mujazi laha bima 'amilat. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa natubu ilayhi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tuthabbituna 'ala qa'idatil iman وتمضي بنا على طريق الإحسان وتبعدنا عن تأثير الشيطان وتقربنا من رضا الرحمن. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يقول تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تستوي الحسنة ولا سيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عليم. صدق الله العظيم. Masyaallah muslimin rahmatullah. Kita lihat bagaimana semangat Abu Bakar Siddiq. Beliau rajin mengumpulkan pundi-pundi amal kebajikan. Sekecil apapun amalan itu dia lakukan, masyaallah muslimin. Punya semangat, punya gairah. Mental juara, mental pemenang. Pada suatu ketika baginda Rasulullah SAW sedang duduk dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kalian yang pagi hari ini dalam keadaan puasa? Saya kata sahabat terdiam. Faqala Abu Bakar Siddiq, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Kemudian baginda Rasulullah SAW bertanya kembali, siapa di antara kalian
menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Faqala Abu Bakar Siddiq, "Ana ya Rasulullah," saya wahai Rasulullah. Kemudian baginda Rasulullah SAW bertanya kembali, siapa di antara kalian yang pagi hari ini sempat memberikan makan orang miskin? Saya sahabat terdiam. Faqala Abu Bakar Siddiq, "Ana ya Rasulullah," saya wahai Rasulullah. Kemudian baginda Rasulullah SAW bertanya kembali, siapa di antara kalian yang pagi hari ini sempat mengantarkan jenazah saudara yang sudah meninggal? Saya kata sahabat terdiam. Faqala Abu Bakar Siddiq, "Ana ya Rasulullah," saya wahai Rasulullah. Masyaallah muslimin rahimahullah. Abu Bakar Siddiq punya gairah, punya ambisi untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau rajin mengumpulkan pundi-pundi amal kebajikan, rajin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan yang baik. Sekecil apapun amalan itu, semampang kita masih hidup, lakukan, karena kita tidak tahu kapan ajal kita datang kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترت ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اتقوا الله فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أقم الصلاة.